Untuk saat sekarang alhamdulillah bisa dianggarkan lewat Didik Pak Lurah. Nah, kalau nggak ada Didik mungkin nggak bisa jalan untuk operasionalnya, karena masyarakatnya pun ya cuma berapa RT yang bisa disosialisasi, diajak kerjasama itu bisa, tapi nggak semuanya. Tapi rata-rata mereka kan waktu itu masih sampai sekarang masih menolak. Jadi operasional full dari Didik intinya itu. Ya, alhamdulillah sudah berjalan berapa tahun Mas Kesah, lancar ya untuk pengambilan sampah di lingkungan Desa Karipucang Wetan. Berarti untuk 10 RT ya sudah tercover, tidak ada keluhan. Alhamdulillah juga dari DLH-nya untuk angkutan sampah yang ibaratnya residunya yang nggak bisa diolah, dibuat TPS sementara yang ada di sebelah TPS 3R itu tiap hari bisa keangkut. Matur suwun tadi untuk mengambil residunya yang tidak bisa diolah, akhirnya dibuang ke TPA. Ini itu. Mungkin itu saja yang bisa Pak Lurah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Karipucang Wetan, untuk sambutan kedua kami mohonkan kepada Bapak Kepala Desa Ponowarek untuk kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karipucang Wetan beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Kepala DLH Kabupaten Batang. Yang kami hormati Bapak Kepala Bumdes Karipucang Wetan. Yang kami hormati Bapak-bapak dari CSR BPI Pak Parwandi. Yang hormati Bapak dari FKBS Batang serta rekan-rekan Bumdes Ponowareng. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di galeri di tempat yang istimewa ini, karena di Ponowareng belum punya seperti ini, jadi saya katakan istimewa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua, jadi manfaat nanti ketika kami studi banding di sini. Mudah-mudahan kita pulang itu tidak tangan kosong, jadi ada banyak ilmu dan manfaat yang akan kita dapatkan. Shalawat serta salam marilah kita doakan tim Bumdes Ponowareng. Mohon izin Bapak Kepala Desa dan perangkatnya serta Bumdesnya, kami akan melakukan studi banding di sini karena kami memang tidak punya pengalaman dalam mengelola sampah atau limbah rumah tangga yang ada di desa kami. Hanya hari ini kami sampai di sini yang difasilitasi oleh BPI melalui CSR BPI. Kami memang beruntung Mbak ada BPI ini. Mudah-mudahan aplikasikan di desa kami. Bumdes di Ponowareng juga kita tidak menganggarkan dari dana desa Pak, 100% full dari hasil PLTU Batang. Ya, tepuk tangan untuk BPI. Ya. Karena kita intinya selama dari BPI masih bisa membantu, kita menghindari untuk semacam double anggaran untuk satu kegiatan Mbak, terus terang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan apa
apa nanti yang kami dapatkan bisa bermanfaat untuk kami dan seluruh masyarakat Ponowaring. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponowaring. Untuk sambutan berikutnya dari perwakilan CSR DPI kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Taala yang kami hormati Bapak Kepala Desa dari Pesawetan dan perangkatnya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ponowaring serta rombongan, yang kami hormati juga Bapak Edi, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Batang, yang kami hormati segenap Bumdes Sekretariat Pesawetan, juga tidak ketinggalan mitra kami Pak, ini kami hadirkan Pak KPS Forum Pembersihan Sampah Kabupaten Batang, ini sudah bermitra dengan kami sejak tahun 2015 juga ini. Dan ini memang banyak harapan yang kami harapkan dari beliau untuk nanti ikut serta di pendampingan pengelolaan sampah di Ponowaring itu Pak. Nah, sebenarnya yang ada di sini adalah pimpinan kami Bapak ini. Tapi karena ada beberapa hal, beliau juga hari ini sehingga memberikan minat pada kami. Semoga ini tidak menjadi pengurangan yang dimandatkan. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan Pak, diamankan ke kami. Yang pertama adalah bahwa TPS 3R adalah merupakan program nasional berarti Pak ya. Jadi memang dananya cukup besar dari kementerian. Kalau kami peroleh informasi kemarin itu sekitar 500 juta seperti itu, dan itu jelas tidak mungkin pihak swasta untuk menangani sana, tidak mungkin karena memang pihak swasta akan sangat terbatas oleh aturan, regulasi dan sebagainya Pak, sehingga dari jasa BPI mungkin sebenarnya adalah pendampingan dan sebenarnya ada stimulan, dan tentu ini merupakan harus ada beberapa pihak yang mungkin terlibat di sana itu seperti yang disampaikan Pak Kades Kalipucang, memang desanya yang cukup luar biasa karena memang saat ini dana juga sudah digelontorkan melalui dana desa, dan memang ada beberapa hal yang saya sempat lakukan pendampingan selain dari yang sebelum ini Pak, sebelum pengelolaan sampah di Ponowaring. Memang sebelumnya bank sampah juga kami stimulan Pak, itu dari tahun 2015 sampai sekarang, dan beberapa bidang yang untuk pendidikan juga kami fasilitasi sekolah kegiatannya, kemudian beberapa kegiatan di desa untuk kesehatan PHBS Presiden juga kami fasilitasi. Jadi memang ada beberapa hal yang concern tim CSR untuk ikut andil, ikut menstimulan di beberapa program di desa. Nah, harapan kami di pertemuan ini bukan kemudian fasilitas yang kita lihat, tapi bagaimana kemudian intisari dari pengelolaan sampah yang ada di sini. Jadi bagaimana kemudian pengambilan dari masyarakat, kemudian pemilahan dan sebagainya, itu yang mungkin nanti bisa kita ambil hikmahnya. Kalau di Ponowaring, sepengetahuan kami ini cukup luar biasa karena memang sudah ada swadaya dari masyarakat Pak. Kalau di sini kan masih gratis Pak ya pengambilannya. Tapi kalau di Ponowaring kami dapat informasi sudah ada swadaya yang lebih unggul mungkin dari sini Pak barangkali. Artinya besar kemungkinan pengelolaan di sana akan berhasil, betul Pak. Didasari dengan ilmu nanti yang dari sini seperti itu. Jadi mungkin inovasi-inovasi dan aktivitas di sana diharapkan dengan dasar ilmu dari sini bisa meningkat. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, dan besar harapan ilmu yang didapat dari sini bisa bermanfaat di Ponowaring. Dan tentu ketika Ponowaring ini sudah mulai terbuka dan sebagainya, tidak untuk kemungkinan dari beberapa daerah atau desa yang lain akan berkiblat ke sana. Mungkin itu Pak Lurah yang harapan dari pertemuan ini.
Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebenarnya saya hormati Bapak Kades, Kepala Kecamatan dan Penawaran dari DLH dan juga dari DPI ya, Bapak. Terima kasih dan juga dari rekan-rekan Bumdes Penawaran. Terima kasih dari sini Pak Wasoli, berarti forum Batang ya, dari Kabupaten Batang. Sebenarnya saya juga dapat info kemarin ya Pak ya. Masker lepas. Oh iya. Kita santai aja di sini Pak ya. Sharing-sharing biasa. Perkenalkan nama saya Augusta. Saya Bumdes di sini. Berarti ini sudah masukin 2 periode. Kita Bumdes berdiri tahun 2016. Dan periode kedua ini tahun 2021 sampai 2025 masih saya juga, alhamdulillah. Jadi memang kalau kita langsung aja Pak sharing ya di sini Pak ini. TPS 3 ini sebelumnya dulu KSM, kelompok swadaya masyarakat, di mana isinya itu ada beberapa perwakilan dari masyarakat untuk mengelola. Sebelumnya ada TPS pun sudah ada bank sampah. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan di sini sih adalah militansi teman-teman semuanya. Sifatnya di sini tuh ikhtiar ikhtiar dan jangan mengharap materi dulu lah kalau urusan sama sampah ini. Yang penting ada ikhtiar. Kalau Bumdes kan otomatis punya banyak jaringan usaha ya. Sampun berapa tahun pengelolaan? Satu tahun udah ada usaha lain. Toko. Ya nggak apa, yang penting ada unit usaha lain. Karena kan kalau di sini kita ibarat kata tuh pengelolaan sampah itu adalah unit usaha yang perlu kita ibarat kata kayak bayi ini dimomong terus, dimomong kita perhalus lah ibarat kata dimomong. Nah kalau untuk mengejar profit dan lain-lain itu ke unit usaha lain. Maka dari itu mungkin saran dari saya buat teman-teman. Kalau TPS itu sebenarnya sih lebih kekompakan masyarakat dan lain-lain. Harusnya kan kalau konsep TPS itu dari rumah sudah terpisah Pak nih. Ya, harapannya. Itu hal yang lumayan sulit. Harapannya. Harusnya itu untuk mempermudah. Tapi Sulit kalau juga. kita kerja 2016 tuh kita sempat kewalahan. 2016-17 tuh karena kita itu belum ada support dari DD. Untuk kita sampai saya tuh turun lapangan muter Jalino nungguin sampah karena gimana ya, kita kan DKP itu kan udah nggak muter ke kampung-kampung. Nah jadi kita muter, seenggaknya itu kita ada pemetaan Pak. Langsung aja sharing ada pemetaan berapa wilayah, jadi per wilayah itu paling enggak 2-3 hari untuk pengambilan. Nah terus untuk pemilah sendiri kan ada beberapa mesin di sini, ada mesin pemilah. Kadang sih kita kembali ke manual juga. Namanya mesin kan ada yang mungkin problem kan, mungkin bisa dipilah secara manual dulu. Nah untuk pengayaan nanti untuk sistemnya nanti bisa langsung ke lapangan. Yang terpenting itu berarti udah ada iuran ya di sana ya. Sebenarnya kita udah ingin menganggarkan iuran, ibarat kata untuk mensupport lah. Cuma kita kembali ke kemarin ada COVID dan lain-lain, suasana kebatinan masyarakat lah ibarat kata. Masa masih COVID ini mau kita tarikin, jadi ya kita kembali lagi tetap ikhtiar. Ya stimulnya saling tumpang sih. Kita kan ada batik, terus ada kafe, batik bisa karena memang butuh kekurangan kita berkata tomboi lah gitu. Dulu sebelum ada dana desa ya ibarat kata kita memang ekstra kudu ngurus duit ya. Syukur-syukur harusnya kan dana desa untuk yang lain bisa, cuma ini kita lebih ke TPS jadi eman-eman aslinya. Ini pun PR besar buat Bumdes Mataram Jatara, ibarat kata titik tolak ukurnya itu kita biar nggak disupport DD lagi.
Jadi biar bisa mandiri, biar DD itu bisa untuk pengembangan unit usaha lain. Karena untuk masuk ke TPS sendiri hampir mau 100 Pak ya, agak besar. Padahal uang itu bisa untuk yang lain, untuk buka usaha lain, apalagi kita juga ada ruko, kios-kios. Nah itu kan masih mana ini PR besar. Jadi untuk tolak ukur teman-teman sih nggak apa-apa, apalagi udah ada dibantu dari BPI, support lah apa yang ntar bisa BPI bisa disupport, dimaksimalkan. Intinya TPS ini tadi benar, oke kita disupport DD, cuma jangan sampai DD ini masuk ke TPS eman-eman teman-teman. Jadi BUMDes ini DD biar bisa buat yang lain. Ini tugas kita tuh ibarat kata periode kedua ini BUMDes ingin lepas dari DD. Jadi kita kerja keras lagi agar bisa TPS mandiri. Karena kalau ketergantungan kayak itu kan akan menjadi beban. Kalau di bisnis sih nggak bakal ibarat kata nggak sehat. Namanya BUMDes, badan usaha milik desa, usaha harus kan berpikir profit. Cuma ya pertama memang TPS itu harus tidak berpikir profit, ikhtiar. Ibaratnya CSR-nya BUMDes, TPS itu. Kalau PP kan CSR Pak ya. Nah ini tuh CSR-nya BUMDes itu ya di TPS itu. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti lebih ke venue, ke workshop, ngambil lebih ke sama ini ahlinya Bapak Wasoli. Kita juga didampingin terus sama Pak Wasoli karena memang sampah tuh wah luar biasa, perlu militan, apalagi ini mungkin udah biasa bergerilya dengan sampah. Mas-masnya pendaki ya. Menjiwai Pak. Orang mas aku hampir beberapa bulan muter pakai trosa 3 orang yang nyuguhi sampah kan berproses. Dulu malah belum ada kafe, belum ada galeri, belum pokoknya apa orangnya jalan wae nganti omah mampu kabeh wae. Yang penting jalani. Intinya TPS itu sebagai ikhtiar BUMDes, CSR-nya BUMDes pada masyarakat. Gitu. Pokoknya karena kan ini sebenarnya bukan masalah di dalam masalah sampah ini juga ada peluang. Nah itu yang perlu kita perhatikan tuh yang peluangnya itu. Cuma tetap ikhtiar aja. Yo berkata amalah, amalah kayak Bapak Toli. Mungkin apa materi Pak? Nggak ada. Oh ada. Materi apa Pak? Kalau dua yang baru ini karena COVID kemarin, jadi COVID kemarin itu ada masyarakat yang memang benar-benar kurang mampu dan dipecat ya, ibaratnya gara-gara COVID nggak ada kerjaan, hanya kita rekrut. Nah terus kita pekerjakan di TPS 3R. Yang penting kudu ana usaha liyane Mas, main BUMDes jalan. Jadi orang mengurusi TPS toh. Ada 2 atau 3 usaha yang lain untuk support dan lain-lain itu bisa mencukupi untuk operasional. Sedangkan untuk tenaga kerja itu yang disupport oleh NIT. Sebenarnya kita mau tahun kemarin sudah memulai pungutan itu restribusi, cuma belum berjalan. Tahun ini mau dijalan itu masih kurang kayak suasananya masih kurang mendukung. Nah mungkin ya semoga aja COVID udah agak lumayan pergi, tahun depan bisa berjalan. Orang yang saya hormati, bapak-bapak dari FKBF yang saya hormati, bapak CSR dari BPI yang saya hormati, kemudian juga manajer BUMDes Kalipucang yang saya hormati, direktur BUMDes yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Saloka. Saya di sini sebagai tim pengelola sampah di BUMDes Karya Sejahtera Desa Ponowareng, dan terima kasih sekali pada kesempatan kali ini kami diterima di TPS 3R Mataram ini. Yang mau saya tanyakan Mas,
kita ini kan masih startup nih untuk pengelolaan sampah, dan ya banyak sekali kendala yang kami yang kami hadapi, terutama sih dalam hal karena keterbatasan alat yang kami miliki. Nah, ini yang mau saya tanyakan itu, apakah yang pertama, apakah di TPS 3R Mataram itu dimulai dari manual ataukah berjalannya itu sudah ada alat? Karena gini, kalau dimulai dari manual kan kami butuh sharingnya juga gitu, karena sementara ini kami masih melakukannya secara manual, Pak Lurah. Mungkin ada saran dari TPS 3R Mataram untuk gimana sih agar ketika kita melakukan itu secara manual tapi tetap bisa efektif kayak gitu, Pak. Karena jujur saja Mas, nopo mulai ketika saat-saat ini hujan, di sana sampah itu sangat menumpuk dan kami itu sangat kesulitan untuk mengelolanya kayak gitu. Yo, mungkin ada nggak tips-tips dari panjenengan ketika kita melakukan masih secara manual kayak gitu, agar sampah itu tidak terlalu menumpuk kayak gitu. Mungkin itu pertanyaan pertama dari kami, dan untuk waktunya terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai mesin, jadi manual. Milah sampah kan nanti lebih tepatnya sih di sana ya. Cuma jangan terpaku sama, sebenarnya sih membantu juga. Cuma kita waktu pertama-tama nggak pakai mesin. Jadi ada mesinnya, cuma kita malah nggak pakai dulu. Jadi kita pilah secara manual. Terus yang itu paling kita pakai mesin pencacah aja waktu itu. Sebenarnya masih yang penting itu sih di mesin pencacah itu. Cacah. Ntar detailnya nanti. Yang jelas gini Mas, apa ya? Malah lupa komen apa. Yang di sana itu Jogja. Di Merdeka juga ada. Di mana? Merdeka di Sing Jogja. Desa Sepunan. Nah di situ. Jangan pesimis dulu, tetap optimis yang bisa diunggulkan di sampah. Yang jelas kita bisa lihat karakter desanya. Kalau di sini tuh saya kekurangan pupuk kandang. Karena kalau pupuk yang bagus itu ada dicampuri sama pupuk kandangnya. Nah di sini kita lebih komposnya itu hasilnya lebih ke yang standar karena nggak ada campuran pupuk kandangnya. Mungkin nah itu kenapa mungkin harus ada TPS 3R, karena salah satu output atau produk jual di TPS kan ada pupuk. Nah itu salah satu ada unsurnya pupuk kandang. Mungkin itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kalimantan Bapak Abdul Baik, Bapak Kepala Desa Ponowareng, Bapak Tawandi dari CSBPI, Bapak Ketua Bumdes Desa Kalipucang Wetan, dari KPS sahabat kami, dan Bapak Ibu dari Desa Ponowareng. Terima kasih. Pertama-tama mohon dengan Pak Bupati untuk persiapan dari Selasa tenaga bedah rumah di Bawang. Ini kami dikabarkan di sini, alhamdulillah pas waktu saya kosong. Besok pun saya akan ke Karanggeneng untuk keperluan persiapan hari Selasa saya ke daerah provinsi. Jadi yang saya utarakan ini kan ada 200 lebih desa, tapi pengetahuan saya itu kurang dari 100 bumdes, kalau nggak salah sekitar 60 atau 59 bumdes itu yang
ada balai desanya ada tulisannya BUMDes, tapi tidak ada gerakan, tidak ada usaha. Paling banter tuh yang paling banyak jasa bayar listrik, bayar PDAM, betul Mas ya?